Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik, Bapak Suratno, Skom, Mkom. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Jember dan seluruh peserta IPT tahun 2023. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada saat ini kita boleh melaksanakan penjelasan teknis IPT Poli C tahun 2023. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah pedoman umum. Ada 5 bagian yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah ketentuan umum untuk seluruh peserta IPT Poli C tahun 2023. Perlu diketahui, setiap peserta diharapkan untuk dalam keadaan sehat mengikuti kegiatan ini, tidak batuk, tidak flu, tidak sakit kepala, dan lain-lain. Dan jika ada hal-hal seperti itu, keadaan atau kondisi seperti itu, dan kemudian Anda masih bisa hadir, maka mohon Anda menggunakan masker. Lalu kedua, berpakaianlah rapi sesuai dengan peraturan akademik, bersepatu dan juga memakai baju resmi, ya, tidak menggunakan kaos oblong. Lalu terkait dengan IPT Poli C 2023 ini ada 2 sections yang keseluruhannya memerlukan waktu sekitar 45 menit sampai 90 menit. Yang pertama adalah listening section, lalu yang kedua adalah vocab and grammar. Dan kedua section ini akan diberikan berurutan mulai dari listening terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan vocab and grammar. Lalu untuk prosedur IPT itu sendiri akan dilakukan verifikasi peserta. Mohon diperhatikan bahwa hal-hal yang sudah disosialisasikan di grup WA itu penting untuk dilakukan. Misalnya melakukan konfirmasi melalui Google Form, dan Anda perlu melampirkan kartu identitas, baik berupa KTP atau kartu mahasiswa, dan itu adalah foto asli, bukan foto dari fotokopian. Lalu kemudian verifikasi device, ini juga akan dilakukan oleh verifikator pada saat pelaksanaan IPT. Jadi verifikasi peserta itu dilakukan sebelum memulai IPT, lalu verifikasi device pun juga demikian. Artinya, Anda perlu menggunakan handphone, tidak boleh menggunakan laptop, lalu kemudian Anda sudah melakukan setting sebelum IPT itu berlangsung. Saat ini penjelasan teknis ini salah satu tujuannya adalah menjelaskan secara teknis, secara rinci, apa yang harus Anda siapkan dengan device Anda. Lalu nanti Anda akan masuk dan duduk diatur oleh petugas yang ada di lokasi tes. Kemudian, yang berikutnya tes itu sendiri, silahkan mempersiapkan handphone menggunakan headset atau earphone masing-masing. Masih kami jumpai di dalam tes-tes sebelumnya itu mahasiswa ternyata lupa mempersiapkan headset dan earphone sehingga mengganggu pelaksanaan IPT dan tertunda pelaksanaannya karena ada yang harus ngambil ataupun ada yang harus meminjam. Dan jika Anda tidak bisa mendapatkan dalam waktu singkat, kami tidak bisa menunggu terlalu lama, misalnya 1-2 menit atau 5 menit, it's okay, tapi terlalu lama maka akan kami tinggal dan Anda akan didiskualifikasi sebagai peserta IPT. Lalu yang kedua, tidak boleh melakukan screenshot foto-foto, termasuk merekam dengan menggunakan device apapun, ya. Masih kami temui bahwa pada saat pelaksanaan IPT, mahasiswa ternyata buka WA lalu chattingan. Nah, hal itu tidak boleh. Ataupun pada saat IPT berlangsung membuka browser yang lain atau keluar dari browser platform IPT, lalu kemudian keluar ke misalnya mengakses browser yang lain, itu tidak boleh. Jika Anda terdeteksi di dalam browser Anda ternyata keluar dari browser lalu mengakses yang lain, maka Anda juga bisa terdiskualifikasi sebagai peserta IPT. Lalu yang terakhir, closing. Pada saat closing, jangan langsung untuk pulang. Jika selesai, maka pastikan Anda boleh pulang apabila diizinkan. Lalu yang kedua, satu persatu perlu melakukan verifikasi akhir, menemui verifikatornya masing-masing. Anda sudah menerima jadwal dan daftar nama, ada grupnya dan juga ada nama verifikatornya.
Silakan memperhatikan siapa verifikatornya, maka Anda akan menemui beliau pada saat selesai, lalu kemudian memberikan layar terakhir, menunjukkan layar terakhir setelah mengikuti tes IPT ini. Dan jika verifikator sudah mempersilahkan Anda pulang, maka Anda boleh pulang. Baik, kita akan lanjutkan. Tidak ada yang boleh menggunakan laptop ya. Jadi semuanya menggunakan handphone. Lalu prosedur yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah menggunakan browser. Anda nanti akan bersiap menggunakan browser. Oleh karena itu, Anda tidak perlu melakukan install terhadap aplikasi apapun. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan quiz.com. Nah, sebaiknya Anda akan mengetik di browser Anda joinmyquiz.com dan bukan myquiz.com. Sebenarnya semuanya sama, keduanya sama, akan mengarahkan Anda kepada platform quiz. Namun demikian nanti tampilannya akan berbeda jika Anda mengetik quiz.com, bukan joinmyquiz.com. Tampilannya akan berbeda ya. Oleh karena itu, ketik joinmyquiz.com. Anda akan menemukan tampilan seperti ini. Tampilan ini memerlukan setting akun terlebih dahulu. Anda perhatikan. Yang kedua, bandingkan kedua layar ini. Yang sebelah kiri itu masih memerlukan setting akun. Dan yang sebelah kanan itu berarti sudah dilakukan setting akun yang sesuai. Jadi, di depan nama lengkap Anda itu ada nomor. Dan itu adalah nomor ID IPT. Nah, bagaimana melakukan settingnya? Maka Anda berfokus pada create an account, itu bisa Anda klik, lalu Anda akan berlanjut ke layar berikutnya. Di situ Anda bisa memilih login to quiz melalui Google. Sebaiknya memang langsung sign login Google sehingga langsung ditujukan ke layar berikutnya. Berikutnya Anda akan mendapatkan layar seperti ini, how are you using quizzes? Maka silahkan Anda memilih add school. Lalu kemudian berikutnya Anda akan menemukan layar seperti itu, I am a bla 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 teacher atau student, maka Anda memilih student. Yang keempat, Anda akan menemukan mungkin layar seperti ini, tetapi bisa jadi tidak juga, tergantung pada Anda. Bisa jadi kalau Anda sudah pernah mengakses quiz, maka Anda tidak diminta mengupdate. Tetapi kalau misalnya Anda belum, maka silakan mengupdate usia Anda di sini. Lalu klik update. Jika sudah, maka lanjut ke prosedur yang kelima. Kita akan melakukan setting username dulu. Ya, klik username, lalu Anda isi NIM Anda. Jika ternyata tidak bisa, maka Anda boleh sebagian dari nomor NIM Anda. Kalau sebagian bisa diisikan, bisa. Tetapi sebagian besar sih sebenarnya bisa ya, tidak ada masalah. Hanya ada 1, 2, 3 mahasiswa yang ternyata ketika mengentry NIM-nya itu ternyata tidak bisa masuk. Jadi kita juga tidak tahu kenapa tidak bisa masuk. Tetapi kasus itu hanya terjadi beberapa saja. Sebagian besar mengentry NIM-nya bisa. Kita lanjut ke prosedur yang keenam. Setelah username, maka kita akan melakukan setting nama Anda. Jadi, Anda ketika ngeklik nama Anda akan menemukan ada 2 baris. Yang pertama adalah first name, nama pertama. Yang kedua adalah last name. Silakan nama pertama diisi dengan nomor ID IPT. Di daftar dan jadwal, di situ sudah tertulis ada IPT ID berbayar dan juga ID tidak berbayar. Nah, bagi Anda yang memiliki ID berbayar, ya silakan apa yang tertulis pada daftar itu yang dituliskan. Bagi Anda yang memiliki ID yang gratis tidak berbayar, maka Anda masukkan nomor itu di baris yang pertama. Lalu kemudian yang di baris yang kedua, untuk last name, itu Anda isi nama lengkap Anda. Silahkan kalau nama lengkap tidak cukup, ya cukup nama pertama dan nama kedua saja. Tidak apa-apa. Nah, ini perlu saya ingatkan bahwa yang paling penting di sini adalah yang first name ya, yang diisi oleh nomor ID IPT Anda. Jika Anda mengisinya dengan benar, itu akan baik, terverifikasi dengan baik. Karena verifikator pada saat melakukan verifikasi terhadap hasil tes Anda, itu hanya menggunakan ID IPT. Sehingga dalam konteks ini, jika Anda keliru ngetik ID IPT, maka akibatnya bisa
terdiskualifikasi, artinya verifikator tidak menemukan hasil Anda, sehingga Anda dianggap tidak mengikuti EPT atau gagal. Oleh karena itu, pastikan kalau mengetik nama, itu Anda boleh keliru, karena nanti masih bisa direvisi di verifikator pada saat Anda sebelum pulang, begitu ya, atau pada saat pertama bertemu verifikator pada saat EPT, itu bisa dikoreksi, tetapi ketika Anda keliru, ngetik nomor ID EPT, maka yang terjadi adalah Anda bisa tidak terverifikasi hasil Anda sehingga Anda dianggap gagal, gitu ya. Jadi ini penting untuk Anda pastikan tidak keliru. Prosedur yang ketujuh, setelah nama maka isilah grade-nya, silahkan diisi university. Diklik university ya. Berikutnya, yang kedelapan adalah bahasa, language. Silahkan Anda perhatikan juga yang ada di bawah itu ada background music, ada sound effects, ada show memes. Nah, itu semuanya pastikan di nonaktifkan. Untuk bahasa pastikan diisi English ya. Karena apa? Karena ini adalah tes bahasa Inggris dan Anda ternyata bahasanya adalah bukan bahasa Inggris, maka itu akan merugikan Anda sendiri ya. Bisa terjadi banyak kesalahan meskipun Anda merasa jawaban Anda benar. Kalau background musiknya sudah tidak hijau, seperti yang di sebelah kanan ini, maka itu sudah tidak aktif. Bisa lanjut ke berikutnya. Nah, Anda bisa memperhatikan di sini, maka Anda akan menemukan layar depan tadi itu sudah ada nama Anda. Nomor ID, cek lagi apakah sudah benar, lalu ada nama Anda. Ya. Jika sudah seperti ini, maka Anda sudah siap mengikuti tes EPT. Dan Anda nanti pada saat mengikuti tes EPT, Anda akan diberikan kode. Untuk listening section, Anda diberikan kode, lalu kemudian setelah selesai listening section, yang berikutnya, section yang kedua, vocab dan grammar, Anda juga akan diberikan kode. Tinggal memasukkan kode itu, dan prosedur ke-10, jika Anda sudah memasukkan kode itu, maka Anda akan menemukan layar seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, di situ ada nama Anda, ada nomor ID EPT, lalu ada nama Anda, lalu di bawahnya ada start. Yang perlu Anda lakukan adalah ya klik start itu untuk Anda mengikutinya. Jangan lupa kemudian memastikan lagi pada saat itu supaya tidak mengganggu diri Anda sendiri dan mengganggu orang lain, yang di bawahnya itu music, sound effect, read aloud, itu semuanya dinonaktifkan supaya tidak mengagetkan diri Anda dan juga orang lain. Yang ke-11 sekarang. Ketika Anda sudah mengentry lalu sudah memastikan hal-hal dasar tadi sudah oke, sudah benar, maka Anda tinggal start game. Jadi silahkan diklik start game, maka Anda akan langsung menuju kepada pertanyaan-pertanyaan EPT. Ini adalah contoh dari pertanyaan-pertanyaan EPT. Dan di kolom atas itu ada jumlah soalnya. Jadi Anda akan mengetahui jumlah soalnya dan apa yang Anda kerjakan saat ini nomor berapa. Nah, yang ke-12 sekarang. Jangan lupa bahwa setelah selesai, nanti silahkan Anda boleh screenshot layar terakhir pada section pertama, hasilnya seperti apa. Nah, Anda juga bisa mengetahui ya. Tetapi perlu kami informasikan bahwa prosentase yang ada di sini itu tidak mencerminkan skor EPT Anda. Kenapa demikian? Karena prosentase ini hanya menghitung berapa soal benar dan berapa soal salah. Sedangkan EPT, setiap soal benar dan setiap soal salah itu memiliki nilai atau skor yang berbeda. Jika Anda memiliki banyak soal yang dijawab benar, itu tingkat level kesulitannya adalah intermediate atau upper intermediate atau bahkan mungkin advance, maka skor Anda akan lebih besar. Tapi kalau Anda hanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tingkat elementary, tingkat dasar, maka otomatis skor Anda akan rendah. Tuh ya. Jadi, sekali lagi, prosentase ini tidak mencerminkan skor Anda. Nah, berikutnya, Anda perlu memperhatikan bahwa Anda tidak bisa mengulang untuk mengambil tes ini kembali, karena Anda hanya dibatasi satu kali, maka pastikan jangan pernah keluar dari browser Anda. Karena pada saat keluar dari browser Anda, bisa jadi Anda diperhitungkan logout, atau mungkin karena jaringan kurang baik, sehingga kemudian ternyata Anda terlogout sendiri.
Dan banyak kejadian seperti itu, baru soal satu atau dua kemudian ternyata lockout sendiri gitu, atau mungkin karena kepencet sehingga keluar dari tab. Nah, yang terjadi adalah Anda sudah secara otomatis terdiskualifikasi dan nilai Anda ya nol akhirnya. Jadi ini yang akan terjadi. Oleh karena itu, berhati-hatilah di dalam menggunakan handphone Anda, jangan sampai kemudian Anda akan keluar gitu ya, terlock out, lalu kemudian Anda nggak bisa kembali lagi seperti ini. Itu ya, antisipasi. Yang pertama nanti adalah listening section. Pada listening section nanti Anda diberikan 20 pertanyaan saja, dan ada 3 bagian, tetapi seringkali bagian yang ketiga ini bukan sesuatu yang selalu muncul di dalam EPT. Tapi yang 1 dan 2 ini sangat sering sekali muncul di dalam EPT. Nah, pembagian berapa pertanyaan untuk short conversations, berapa pertanyaan untuk longer conversations, berapa pertanyaan untuk longer talks atau lectures. Nah, ini sangat tergantung pada setiap tes EPT ya. Bisa jadi berbeda-beda jumlah soalnya untuk yang short conversations, longer conversations maupun longer talks ya. Jadi berbeda-beda. Dan perlu Anda perhatikan juga bahwa semakin sulit pertanyaannya, maka semakin besar beban dari skornya gitu ya. Jika Anda dapat menjawab pertanyaan sulit dengan benar, maka itu sangat bernilai. Contoh pertama ini terkait dengan listening section. Audio akan terputar secara otomatis gitu ya. Jadi Anda tidak perlu ngeklik, dan pastikan Anda sudah sebelum berangkat tes itu sudah menguji, mencoba ya. Nanti Anda juga diperkenankan untuk mengikuti uji cobanya ya. Silahkan nanti setelah kami berikan space waktu sampai siang ini untuk Anda setting profil Anda dengan baik sampai selesai dulu. Setelah setting selesai nanti ya siang-siangan begitu kami akan luncurkan link dan kode untuk uji coba saja. Jadi uji coba listening dan juga uji coba untuk vocab dan grammar ya. Lalu yang kedua itu baca pertanyaannya dengan cepat dulu ya, jangan tenang-tenang karena waktu berjalan tiba-tiba langsung nanti akan bingung kalau waktu sudah habis karena akan langsung berjalan melanjutkan lagi ya pertanyaannya. Nah, baca pertanyaannya dengan cepat sambil Anda mendengarkan audionya berjalan ya, lalu segera jawab sebelum waktu habis, dan di situ ada indikator waktunya yang bisa Anda lihat. Misalnya ada percakapan seperti ini ya antara seorang laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian Anda akan diberikan pertanyaan. Contoh-contoh pertanyaannya ya bisa jadi seperti nomor 1 ini. Who is giving advice? Ini berarti menanyakan orang. Bisa jadi what is the woman's problem? Menanyakan persoalan apa? Jadi ini suatu kalimat jawabannya ya. Ada persoalan apa? Atau bisa jadi what will the woman do? Apa aktivitas yang akan dilakukan? Ini berdasarkan percakapan ini. Contoh berikutnya. Sama prinsipnya, jadi audio akan berputar secara otomatis, baca pertanyaannya dengan cepat, jangan menunggu audionya selesai baru Anda membaca pertanyaan ya. Yang sering terjadi seperti itu. Jadi Anda terkesima dengan conversation-nya, wah terkesima, ini seperti apa sih terkesima? Terkesima atau kaget ya dengan percakapannya. Mungkin karena waduh kok susah banget gitu ya, atau waduh kok suaranya merdu sekali. Nah itu kalau lagu ya. Kalau ini biasanya kaget, waduh kok susah banget gitu ya. Sampai-sampai Anda lupa membaca pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini harus dibaca dulu dengan cepat sambil Anda mendengarkan audionya. Lalu segera jawab, segera ya. Pilihan mana yang kira-kira menurut Anda menjadi pilihan yang tepat. Itu harus segera Anda putuskan. Nah, misalnya contoh lain lagi adalah percakapannya seperti ini, lalu ada pertanyaan, what don't speaker like? Nah, ini apa yang tidak suka ya dari speaker. Lalu how's the weather today? Bagaimana iklimnya, cuacanya? Atau what does the conversation take place? Ini when does ya, kapan? Ini berarti menanyakan waktu. Nah, Anda perlu betul-betul sensitif terhadap yang ditanyakan itu apa. Jadi pada saat Anda membaca pertanyaan, ini menanyakan apa? Menanyakan orang kah? Who? Menanyakan alasan kah? Why? Atau menanyakan tempat? Where? Atau menanyakan waktu? When? Baik, masih bersemangat mendengarkan ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah section vocab dan grammar. Nah, section vocab and grammar ini
soalnya banyak, sehingga kadang-kadang ada mahasiswa yang, waduh, pusing ya, karena saking banyaknya akhirnya ya pokoknya dijawab-jawab begitu aja ya. Ya, sampai-sampai menjawab 80 pertanyaan itu 15 menit sudah selesai. Wah, ini luar biasa. Ya, eh, kami harapkan sih pergunakan waktu dengan baik, siapkan kesehatan Anda dengan baik. Kalau perlu sekarang siap siap minum vitamin gitu ya, sehingga Anda besok bisa berkonsentrasi dengan baik. Karena kalau misalnya menjawab pertanyaan selesai, 80 pertanyaan selesai dalam waktu 15 menit, ya tidak heran jika masuk misalnya kategori yang skornya nggak sampai 20 misalnya, sehingga tidak dapat sertifikat. Kalau seperti itu kan Anda harus mengulang lagi gitu ya, mengulang dengan biaya sendiri lagi. Nah kan nggak enak gitu ya. Mendingan Anda prepare dari sekarang. Kalau Anda gampang ngantuk, nah ya nanti minum kopi dulu ya, sarapan dulu, minum kopi supaya nggak ngantuk gitu ya. Sehingga Anda bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. 40 soal vocab, yang kalau vocab itu yang ditanyakan ya menanyakan pemahaman Anda tentang kata-kata tertentu. Kata-kata ini bisa berbentuk verb, bisa berbentuk noun, kata benda, bisa berbentuk adjektif. Jadi Anda perlu memperhatikan, memiliki pemahaman makna terhadap kosakata. Ini kalau vocabulary. Kalau grammar yang ditanyakan ya ada bentuk-bentuk, misalnya bentuk kata kerja. Nah, ini berkaitan dengan misalnya passive voice atau active gitu ya, atau tenses, atau predikat dan lain sebagainya. Nah, materi-materi yang sudah Anda pelajari pada saat basic English dan intermediate English. Ada conditional, ada subject verb agreement, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya kalau pertanyaan vocabulary itu menanyakan pemahaman Anda terhadap vocab. Tetapi kalau pertanyaan grammar, berarti menanyakan sejauh mana sih Anda memiliki pemahaman terhadap struktur kalimat. Sebagian besar berupa kalimat-kalimat, meskipun kadang-kadang di dalam konteks percakapan, gitu ya. Baik, ini gambaran untuk vocabulary and grammar section. Nah, contohnya, pertanyaan akan muncul secara otomatis, jadi tidak perlu Anda cari, gitu ya. Lalu bacalah pertanyaan dengan baik dan pilihlah jawaban yang benar. Setiap pertanyaan memiliki batas waktu yang berbeda, tergantung tingkat kesulitannya, termasuk skornya berbeda-beda, ya. Misalnya, she doesn't mind bla 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 the homework. Nah, ini pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan grammar, bukan pertanyaan vocab. Kenapa? Karena di sini kata-katanya sama semua do ya, kata dasarnya do. Tinggal sekarang pemahaman grammar Anda. Kata mind itu diikuti oleh apa selanjutnya begitu ya. Nah, jika Anda mengingat materi pada saat Anda kuliah bahasa Inggris, baik basic English maupun intermediate English, maka Anda tahu bahwa she doesn't mind diikuti oleh verb ing. Jawabannya adalah C, ya, doing. Tuh, ya. Ini pertanyaan grammar. Contoh berikutnya adalah pertanyaan, nah, ini kira-kira pertanyaan grammar atau pertanyaan vocab. Anda bisa memperhatikan. The candidate who missed the appointment neither called bla 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 to explain his absence. Jadi ini pertanyaan grammar lagi ya. Karena bukan menanyakan pemahaman terhadap kosakata tertentu, tetapi ini menanyakan struktur kalimat. Ini isiannya apa seharusnya. Anda perhatikan ada kata neither di situ ya. Anda sudah ingat, oh neither itu pasangannya apa? Pasangannya adalah nor. Dan di situ yang ada nornya hanyalah A dan D. Maka ya pastinya ya Anda akan memilih di antara A dan D. Tapi kemudian Anda perlu ngecek yang benar ini A atau D gitu ya. Nah, ngeceknya kalau bisa ya menggunakan pemahaman Anda terkait dengan materi grammar. Nah, jika pemahamannya sudah lupa, misalnya, waduh sudah lupa ini semester berapa, ya sudah, ini ya, dihitung benik aja ya, beniknya berapa ini lalu kemudian dihitung atau ya kira-kira yang mana. Paling tidak kan Anda sudah mengurangi 2 jawaban yang salah gitu ya. Jadi pilihan ini jadinya 50-50 sekarang. Tapi kalau Anda memahami bahwa di depannya di situ who missed the appointment neither called. Jadi ini ada form paralel di situ nor email. Jadi email bentuknya sama. Maka pilihan yang betul adalah yang D. Neither called, called-nya ada ed-nya, nor email to explain his absence. Begitu ya. Jadi jawabannya D. Oke, contoh lain nih. Nah, sama prinsipnya bagaimana cara menjawab pertanyaannya. Nah, masih grammar ini ya berarti. Instead of buying a new car, why don't you have your old one? Bla bla bla. Nah, ini masih pertanyaan grammar. Jadi ini jawabannya adalah C, fixed. Ya, ini adalah bentuk
Ya, why don't you have your old one fixed? Diperbaiki begitu ya. Jadi ini adjective, fixed. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini penjelasan yang juga sangat penting sekali. Tadi sudah saya jelaskan ringkas terkait dengan dua section itu. Listening isinya apa, lalu vocab dan grammar isinya apa. Ya. Kemudian untuk scoring system yang kita miliki, kita menggunakan rujukan Common European Framework of Reference atau disebut CEFA, atau kalau di EJA itu CEFR. Nah, CEFA ini mengatur apa? Ada level-level yang dipakai oleh TOEFL, yang dipakai IELTS, dan seterusnya. Ini mengacu pada CEFA. Ada A1 basic level, A2 elementary, B1 ini intermediate, B2 upper intermediate, C1 advanced, C2 proficient. Nah, ini berdasarkan Common European Framework of Reference. Nah, kalau Anda TOEIC, misalnya TOEIC yang resmi ya, kita tidak berbicara tes-tes yang misalnya TOEFL-like atau TOEFL prediction, TOEFL-TOEFLan begitu ya, yang bisa dikeluarkan oleh lembaga kursusan manapun. Kita tidak bicara itu. Jadi kalau ngomong TOEIC, TOEFL yang sah mengeluarkan sertifikat ini hanyalah satu, yaitu ETS, English Testing Services. Jadi kalau dikeluarkan oleh lembaga kursus, maka itu berarti bukan TOEIC ataupun TOEFL yang benar. Ya, jadi kita mengacu pada grading system yang sesuai begitu ya. Nah, kita mencoba membandingkan dengan yang TOEIC saja. Kalau yang di dalam TOEIC ini skornya yang paling basic A1 ini 120 sampai 220. Kalau untuk IPT Poliji ini skornya 20 sampai 48. Jadi kalau skor Anda di bawah 48 ke bawah, Anda itu levelnya A1. Tuh ya. Lalu kalau A2 elementary ini antara 225, kalau TOEIC 545. Nah, ini masih elementary ya. Nah, kalau IPT Poliji ini 49 sampai 78. Nah, Poliji nanti menargetkan Anda minimal skornya itu kalau TOEIC adalah 550 atau kalau IPT Poliji adalah 79. Ini pre-intermediate begitu ya. Pre-intermediate. Dan seterusnya. Dan biasanya mahasiswa di Poliji ini rata-rata masih berada pada A1 A2 levelnya, sehingga memang ini PR yang cukup berat sekali untuk mahasiswa saat ini yang masih semester 3, yang nanti kalau lulus skornya harus mencapai pre-intermediate 79 gitu. Jadi ini informasi gambaran terkait dengan scoring sistemnya ya, atau grading sistemnya. Dan ini nanti akan disebutkan di dalam sertifikat Anda. Jika Anda mendapatkan nilai tinggi, maka itu sangat baik sekali, dan bahkan mungkin Anda bisa tetap menggunakan sertifikat ini untuk apply pekerjaan. Kenapa? Karena sertifikat ini, tes ini, IPT Poliji, ini menggunakan acuan, referensi, rujukan Common European Framework of Reference di dalam mengembangkan soal-soalnya. Dan kita merujuk soal-soal, kita merujuk tes-tes yang terstandar seperti TOEIC ya dalam hal ini. Sudah selesai. Nah, ternyata sudah selesai pada slide terakhir. Ada beberapa hal yang penting ya, yang juga perlu kami sampaikan ya. Ketekunan, kedisiplinan, kejujuran, integritas. Kita semua tahu bahwa semua ini mendahului kesuksesan ya. Oleh karena itu, kami mengharapkan setiap peserta IPT saat ini menjunjung tinggi hal-hal ini, karena kita percaya bahwa kesuksesan itu asal mulanya didasari oleh sikap-sikap seperti ini. Bahkan juga ada moto kita, SIP Poliji ya, Smart, Innovative, and Professional ya, SIP gitu ya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih Anda semua sudah menyimak dengan baik. Semoga sukses untuk pelaksanaan IPT pada esok hari.